Madangkara. Lihat, jejak-jejak kaki cukup banyak. Dan di tengah-tengah, seperti bekas benda berat diseret. Perahu. Apakah Arnold? Perahu. Perhatikan jejak-jejak ini. Jejak-jejak kaki itu semuanya berada di sisi kiri dan kanan jalur tengah ini. Berarti mereka berjalan beriringan di sisi kiri dan kanan. Sebab di tengah ada sebuah benda besar yang memisahkan kedua sisi itu. Betul. Alang-alang pada jalur tengah itu semuanya rebah sampai rata ke tanah. Juga semak belukar keadaannya rusak. Berarti ada benda yang berat dan besar diseret di sepanjang tegar alang-alang ini. Iya, di bawah sana ada sungai. Jadi jejak-jejak ini dari orang-orang yang menyeret perahu ke tepi sungai itu. Pasti Pangeran Wirabumi dengan para pengawalnya melarikan diri dengan mempergunakan sebuah perahu besar. Mungkin ya, mungkin tidak. Sebab bisa juga para pengungsi yang mengungsi dengan naik perahu. Jejak itu masih baru, Kak Hanum. Jadi tidak mungkin ini semua jejak para pengungsi. Sebab rakyat mengungsi sudah lama, jauh sebelum perang meletus. Kau benar, Raja Mantili. Tapi belum tentu Pangeran Wirabumi. Sebab mungkin saja Narapati Raden Gajah sendiri yang mengejar Pangeran Wirabumi menggunakan perahu. Kita lacak jejak-jejak ini. Nanti kita akan menemukan jawabannya. Iya, Kakak. Iya, Kakak. Iya, Kakak. Jejak ini hilang di tepi sungai. Jadi benar bahwa jejak itu jejak orang-orang yang menyeret perahu. Lalu mereka naik perahu mengarungi sungai ini. Wah, di sini tidak ada perahu. Bagaimana kita bisa mengikuti mereka? Di sini bekas tempat mangkal perahu-perahu. Tadinya pasti di sini banyak perahu. Tapi kemudian habis karena dipakai oleh orang-orang yang mengungsi ke daerah seberang sungai. Hai, ke sini semua. Ada apa, Kakak Brahma? Lihat, di sini juga terdapat jejak-jejak kaki yang nampaknya menyusuri tepian sungai. Ya, mungkin ini jejak para pengungsi yang tidak kebagian perahu, lalu berjalan menyusuri tepian sungai. Jejak-jejak ini masih baru kutawa. Ya, benar Kakang. Jadi kita sudah menemukan jawabannya. Jejak yang menyeret perahu berangkat lebih dulu, lalu disusul oleh jejak yang ini. Dengan demikian Pangeran Wirabumi yang naik perahu. Raden Gajah mengejar dengan melalui jalan darat, menyusuri sepanjang tepian sungai itu. Kalau begitu, kita ikuti saja jejak-jejak yang menyusuri tepian sungai itu. Iya, benar. Mari kita berangkat. Raden Gajah. Iya, ada apa sih, Pak? Kita tidak bisa terus-terusan menyusuri tepian sungai, Raden. Kenapa? Kita sudah tertinggal jauh oleh Pangeran Wirabumi. Sebab sejak pagi buta sampai menjelang senja, kita belum berhasil melihat perahu mereka. Tidak ada jalan lain, Senopati. Tak satu pun kita menjumpai perahu yang bisa kita pergunakan. Juga tak seekor kuda pun yang kita dapati dari penduduk. Jadi, hanya jalan ini satu-satunya bagi kita untuk bisa menangkap Pangeran Wirabumi. Maksud saya akan mendahului rombongan. Maksudku? Saya akan mempergunakan ilmu lari cepat dengan maksud untuk meyakinkan apakah benar Pangeran Wirabumi melarikan diri dengan naik perahu di sungai itu atau tidak. Selain itu, saya akan memberi laporan kepada Raden. Tidak perlu, Senopati. Kenapa, Raden? Tidak lama lagi kita akan menjumpai mereka. Sebab di depan sana ada air terjun. Dan mereka tidak akan bisa melanjutkan perjalanan dengan baik. Maupun mereka menaik perahu terus-menerus. Ataupun mau tidak mau mereka harus naik ke darat. Nah, disitulah kita gempur mereka. Benarkah di depan ada air terjun, Raden? Aku pernah menjelajahi daerah ini. Sehingga aku kenal seluk-beluk sungai itu. Ya,
Kalau begitu tidak ada masalah lagi. Wirabumi, ada apa Punggawa? Kita sudah sampai di Bukit Busa. Berarti kita sudah dekat dengan air terjun. Kau yakin Punggawa? Iya. Sudah 2 kali hamba menyusuri sungai ini, Pangeran. Dan hamba sudah kenal betul dengan seluk-beluk sungai ini. Lalu, kita harus bagaimana, Punggawa? Terpaksa kita harus mendarat. Lalu melanjutkan perjalanan ini dengan melalui jalan darat. Baik, lakukanlah. Kuantia balak, dayung ke tepi. Itu tinggalkan saja, Punggawa. Kita tidak memerlukannya lagi. Baik, Pangeran. Punggawa, ya. Hari telah senja. Adakah dekat-dekat sini sebuah desa sehingga kita bisa bermalam tidak di tengah hutan? Ada, Pangeran. Kalau perjalanan kita tidak ada halangan apa-apa, nanti malam kita akan sampai di desa Jureng. Ya. Kemanakah, hai orang-orang Majapahit Timur? Dan saja. Celaka, Pangeran. Rupanya Raden Gajah mengejar kita. Berdebah. Kita sudah dikurung oleh satu regu pasukan Majapahit Barat. Jumlah mereka dengan jumlah kita sama. Sekitar 15 orang. Rasanya kita cukup bisa untuk menundukkan mereka. Ya. Hei, Raden Gajah. Kenapa kau mengikuti aku? Pertanyaan yang aneh, Pangeran Wirabumi. Kau sebagai pemberontak seharusnya sudah tahu bahwa aku tidak akan melepaskan engkau. Manusia sesat. Kau yang sesat. Kau manusia paling terkutuk, sumber bencana dan malapetaka bagi Majapahit. Kau racun, pemecah belah persatuan bangsa. Raja Musi Wikramawardhana yang tidak tahu diri. Dia tidak berhak jadi Raja Majapahit, tahu? Sebab dia hanya menantu, bukan anak. Tapi aku anaknya, Prabu Hayam Wuruk. Akulah yang paling berhak menjadi Raja Majapahit. Tapi kau anak selir, lebih tidak berhak lagi menjadi raja. Prabu Wikramawardhana adalah suami Putri Dewi Kusumawardhani, anak Prabu Hayam Wuruk yang lahir dari permaisuri. Jadi, Prabu Wikramawardhana tak ada bedanya dengan putra Prabu Hayam Wuruk. Dialah yang paling berhak menjadi Raja Majapahit daripada kau, seorang pangeran yang tidak tahu adat, mabuk kekuasaan. Tutup mulutmu. Mulut kau yang harus aku tutup selama-lamanya. Sebab aku diberi kekuasaan penuh oleh Prabu Wikramawardhana untuk menangkap kau, hidup atau mati. Tapi aku rasa kau lebih baik dimatikan saja. Sebab manusia seperti kau tidak ada gunanya di kolong jagat ini. Berdebah, setan alas, kubunuh kau.
Wah, 1 hari penuh kita menyusuri tepian sungai, tapi belum bertemu juga dengan mereka. Ya, hari sudah senja. Sebentar lagi hari akan gelap. Kalian tidak usah kecil hati. Kita sudah bertemu dengan mereka. Maksud Kakang, pasang telinga kalian baik-baik dan tangkap suara yang sudah terlalu sering kita dengar. Samar-samar saya mendengar suara pertempuran. Iya, suara orang banyak berteriak-teriak dan dentingan senjata bertubi-tubi. Di balik bukit yang sana itu ada sebuah pertempuran. Bagus. Pendengaran kalian bertiga sangat baik. Sebab memang ada sebuah pertempuran di balik bukit yang sana itu. Ayo, kita lihat. Gerahkan ilmu lari cepat. Ya! Di bawah sana, di lereng bukit ada pertempuran. Pasukan Raden Gajah bertempur dengan pasukan Pangeran Wirabumi. Agak jauh di sebelah sana, Raden Gajah sedang bertarung 1 lawan 1 dengan Pangeran Wirabumi. Ayo, kita hancurkan Pangeran Wirabumi dengan pasukannya. Jangan, Mantili. Kenapa, Kakang? Tugas menangkap Pangeran Wirabumi ada di tangan Raden Gajah. Biarkan dia menjalankan tugasnya dengan baik. Kalau nanti Raden Gajah yang terdesak, baru kita turun tangan. Tapi hanya terbatas pada menjaga keselamatan Raden Gajah. Dan sama sekali kita tidak boleh mencederai Pangeran Wirabumi. Sebab paling berhak menghukum Pangeran Wirabumi adalah Prabu Wikramawardhana. Iya, Kakang. Nah, kita duduk-duduk saja di sini, menonton mereka yang sedang bertempur. Tidak percuma Raden Gajah jadi pimpinan pasukan perang Majapahit. Permainan pedangnya sangat cepat dan ganas. Iya, Pangeran Wirabumi juga hebat. Permainan pedangnya cepat dan ganas. Menarik sekali. Mereka seimbang. Jumlah pasukan pengawal itu sama, sehingga mereka bertarung 1 lawan 1. Pasukan pengawal Pangeran Wirabumi. Pangeran Wirabumi terdesak. Kenapa dia terdesak? Padahal pandangannya seimbang dengan Raden Gajah. Iya, dia kalah napas. Iya, benar. Pangeran Wirabumi napasnya yang payah. Dia nampak letih dan terengah-engah. Pangeran Wirabumi seorang raja yang lalai menempa diri dalam meningkatkan ilmu kadijayaan. Kerjanya tiap hari bersenang-senang dan mabuk-mabukan. Jadi tidak memiliki ketahanan tubuh, sehingga tidak kuat bertarung dalam tempo yang lama. Berbeda sekali dengan Raden Gajah. Dia malah semakin kuat. Raden Gajah sebagai seorang panglima perang rajin sekali berlatih ilmu kadijayaan, sehingga daya tahan tubuhnya sangat kuat. Dia sanggup berkelahi 1 hari 1 malam tanpa berhenti sama sekali. Mati kau Wirabumi. Berhenti! Berhenti! Ya! Dewata yang agung. Pangeran Wirabumi dipenggal. Lehernya putus. Kepalanya menggelinding di atas tanah. Kejam sekali Raden Gajah itu. Dengar semuanya, inilah kepala Pangeran Wirabumi, kepala manusia durjana, membuat bencana dan malapetaka, pengkhianat, pemecah belah bangsa Majapahit, penyebab penderitaan dan kesengsaraan bagi rakyat. Senopati, lucuti senjata pasukan pengawal pemberontak, ikat tangan mereka dan giring. Sekarang juga kita pulang ke Majapahit.
Daulat Sang Prabu Wikramawardhana, hamba Narapati Raden Gajah mohon menghadap. Panglimaku Narapati Raden Gajah. Bagaimana hasil kerjamu? Dapatkah kau menangkap Pangeran Wirabumi? Berkat doa Sang Prabu, hamba berhasil membinasakan Pangeran Wirabumi. Inilah sebagai bukti, kepala Pangeran Wirabumi. Bagus. Maka tamatlah riwayat manusia durjana, si angkara murka. Kuburkan kepala Pangeran Wirabumi itu di desa Lung. Dan di atas kuburannya, bangunlah sebuah candi. Dan candi itu aku namakan Grisapura. Pulang ke Madangkara. Aku juga sudah rindu, Mantili. Lagi pula semua urusan kita di Majapahit ini sudah selesai. Tapi nampaknya Kakang Brahma ditahan oleh Prabu Wikramawardhana. Kakang Brahma orangnya begitu sih. Kalau bergaul selalu disenangi orang. Jadi kalau mau ditinggalkan merasa berat. Iya. Itu siapa? 3 orang berjalan terkopoh-kopoh menuju ke istana. Orang Palembang. Lihat pakaian mereka. Aku hafal benar dengan tata cara mereka dalam berpakaian yang bergaya kanton. Iya, benar. Mereka orang Palembang, dikawal oleh satu regu pasukan Majapahit. Pasti ada berita penting yang terjadi di Palembang. Jangan-jangan Palembang diserbu tentara asing, lalu minta bantuan kepada Majapahit. Mungkin juga. Itu, Kakang Gutawa keluar dari regol istana. Kakang Gutawa! Harnum dan Mantili, masih ingat tidak dengan Labaitan? Labaitan? Iya, wakil penguasa Palembang. Iya. Aku ingat sekarang. Tadi waktu melihat 3 orang utusan dari Palembang itu, aku ragu-ragu. Sebab rasanya pernah kenal. Tak taunya dia Labaitan, wakil Liang Tongming. Ada maksud apa dia datang ke sini? Palembang akan diserbu oleh tentara Malaka. Iya, Sultan Megat Iskandar Shah menuntut Palembang. Yang dikatakannya, Palembang merupakan wilayahnya. Kenapa begitu? Sultan Megat Iskandar Shah dulu bekas Raja Swarnabumi yang menguasai Palembang. Jadi dia sekarang menuntut kembali haknya atas Palembang. Loh, Palembang bawahan Majapahit bukan? Itulah makanya Labaitan datang mohon bantuan kepada Prabu Wikramawardhana. Berani amat Sultan Megat Iskandar Shah itu. Dia berani berbuat demikian disebabkan dia mengetahui Majapahit sedang kacau akibat perang saudara. Jadi dia berharap Majapahit tidak mungkin bisa mengirim bala tentara ke Palembang. Sebab bala tentara Majapahit sedang dalam kemelut. Dia salah perhitungan. Sebab perang Parekrek sudah selesai dan Majapahit bisa mengirimkan bala tentara ke Palembang. Iya, benar. Lalu Kakang Brahma di mana? Iya, Kakang Brahma masih berbincang-bincang dengan Panglima Narapati Raden Gajah. Oh.